Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel One Kreatif. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara perawatan rem mobil belakang. Nah, fungsi rem sangat penting sekali ya untuk keselamatan kita. Jadi bagaimana cara perawatannya? Silahkan disimak pada video ini. Ya oke teman-teman, sebelum kita melakukan pendongkrakan mobil, kita lakukan pengendoran baut terlebih dahulu pada roda yang akan kita lakukan penyetelan. Perlu teman-teman ketahui, untuk penyetelan dan perawatan rem belakang mobil ini akan berefek juga pada tingkat kedalaman handrem ya. Ketika kita udah melakukan setting pada rem belakang ini, otomatis handrem juga bakal lebih pakem dan tidak sampai tinggi ya penarikan handremnya, rendah saja sudah bisa melakukan pengereman. Setelah baut pengunci roda terlepas semua, kita lepas langsung rodanya, kemudian kita dapat melihat di situ ada tromol. Kita coba putar. Nah, untuk putarannya sangat lancar ya. Kita setting sekiranya untuk putarannya sedikit sesak. Untuk pelepasan tromol ini kita menggunakan baut L berukuran 6. Nah, apabila tidak ada baut L6 ini, kita bisa menggunakan baut dengan kunci 12 mili ya. Kita masukkan pada lubang tromol tersebut. Ini berfungsi untuk tracker ya. Jadi kita masukkan bautnya, kemudian kita kencangkan dengan otomatis tromol akan terangkat keluar ya, bisa langsung lepas dengan sendirinya. Terlihat pada video, tromol terlihat mulai keluar ya. Setelah tromol kendor, kita tarik saja untuk tromolnya, kemudian kita lakukan pengecekan pada tromol apakah ada pengikisan yang dalam atau tidak. Jika masih bagus, cukup kita bersihkan. Untuk bagian kampas, kita lakukan pembersihan juga menggunakan kuas. Selanjutnya untuk tempat penyetelannya, nah ini ya, ini bisa kita setel untuk kerenggangan kampasnya. Oke, kita lakukan pembersihan terlebih dahulu. Untuk bagian kampasnya kita bersihkan hingga debu-debu sisa kampas benar-benar bersih dari bagian kampas dan rumahnya. Sebisa mungkin ketika kita melakukan pembersihan debu kampas ini, kita harus menggunakan masker karena debu dari kampas ini bersifat ada campuran asbesnya ya, cukup berbahaya untuk kesehatan kita. Selanjutnya kita bersihkan juga debu-debu sisa kampas pada tromolnya. Nah, untuk selanjutnya kita oleskan atau kita beri sedikit grease atau stempet ya pada celah-celah yang bersinggungan antara rumah kampas dengan kampasnya. Di sini bertujuan agar pergerakan kampas bisa semakin lancar. Pada setiap kampas ada 3 titik yang bersinggungan antara kampas dengan rumah kampasnya. Bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Itu kita kasih grease semua ya, agar lebih smooth untuk pergerakannya. Ketika pemberian grease ini, jangan sampai grease menyentuh pada bagian kampasnya. Apabila kampas tersentuh atau teroles grease, maka kita harus lakukan pembersihan pada kampas tersebut. Begitu pula untuk kampas bagian kanan, kita lakukan pemberian grease seperti pemberian grease pada kampas sebelah kiri.
Setelah pemberian grease telah kita lakukan, langkah selanjutnya kita lakukan sedikit pengamplasan pada permukaan kampas agar sisi halusnya sedikit terbuka, timbul sedikit permukaan kasar ya. Di sini bertujuan agar daya cengkram semakin kuat pada tromol sehingga rem mobil semakin pakem. Pada bagian tromol kita juga melakukan pengamplasan. Kita lakukan sedikit pengamplasan hingga rata pada seluruh permukaan tromol yang bersinggungan dengan kampas. Setelah kita lakukan pengamplasan, kita bersihkan kembali untuk bagian tromol menggunakan kuas. Oke, proses yang selanjutnya ini proses yang terpenting. Kita lakukan penyetelan untuk kerenggangan pada kampas. Caranya kita menggunakan obeng min kecil, kita ungkit bagian penyetelan. Nah, untuk penyetelan kita cukup ungkit 2-3 tergantung dari tingkat kelonggaran kampasnya. Ya. Nah, apabila terlalu banyak kita dalam melakukan penyetelan, maka untuk tromol tidak akan bisa masuk ya. Dan apabila masuk pun tromol tidak akan bisa berputar. Nah, kita sesuaikan. Setelah kita lakukan pengungkitan, kita coba pasang tromolnya, lalu kita putar bagaimana kondisinya, terlalu sesak atau masih longgar. Apabila masih longgar, kita lakukan penyetelan ulang hingga mendapatkan kerapatan kampas yang sesuai, di mana tromol bisa berputar tetapi tidak terlalu lancar. Menurut saya ini masih kurang rapat, maka kita lakukan pembongkaran tromol lagi. Selanjutnya kita setel ulang untuk celah kampasnya agar lebih rapat pada sisi dinding tromol. Kita ungkit lagi untuk penyetelannya, kita tambahi 1 klik saja. Selanjutnya kita pasang kembali untuk tromolnya. Jangan lupa untuk baut trackernya dikendorkan atau dilepas terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengecekan seperti apa kerapatan kampasnya. Nah, setelah baut tracker terlepas, kita putar kembali untuk tromolnya. Nah, terlihat lebih sesak daripada sebelumnya ya. Tetapi untuk tromolnya masih bisa berputar. Nah, seperti inilah untuk penyetelan yang menurut saya pas ya, agar pengereman lebih pakem. Setelah kita temukan setelan yang pas untuk kampas rem belakang, selanjutnya kita pasang kembali untuk roda belakang. Jangan lupa ketika melakukan pengencangan baut pengunci roda, kita lakukan pengencangan secara menyilang. Ini bertujuan agar untuk kerapatannya bisa merata dan juga mengantisipasi agar tidak ada keretakan pada velg ya apabila pengencangannya tidak rata. Untuk pengencangan mur secara maksimal, kita lakukan pengencangan ketika dongkrak sudah kita turunkan ya. Oke teman-teman, untuk roda belakang bagian kanan telah kita lakukan penyetelan untuk bagian remnya. Selanjutnya kita lakukan penyetelan pada roda bagian kiri. Untuk penyetelan roda bagian kiri sama seperti yang kita sudah lakukan dalam penyetelan roda bagian kanan. Oke teman-teman, silahkan dilanjutkan untuk penyetelan roda bagian kirinya.
Untuk tutorialnya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga habis. Semoga teman-teman betul-betul bisa memahami apa yang sudah dijelaskan pada video ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat dalam membuat video-video konten yang menarik selanjutnya. Jangan lupa untuk tombol loncengnya diaktifkan pula agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Apabila ada kritik, saran maupun pertanyaan, silahkan teman-teman tulis pada kolom komentar. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa diaplikasikan di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.